Dari penjelasan yang ada, kita langsung masuk ke segmen yang kedua, yaitu testimoni. Yaitu kisah sukses. Bertahun-tahun lamanya bekerja membanting tulang dan harus bisa menempuh waktu dan juga tentunya jarak yang tidak dekat, berkilo-kilometer lamanya untuk mengantarkan ratusan kilogram daging ya. Dan ini mungkin bukan lagi asing bagi kita semuanya karena beliau sudah beberapa kali isi di Zoom dan juga BOP yang ada di Hermina Tower. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah kenal dengan beliau yang satu ini akan dibantu dengan slide-nya Pak Sandy. Terima kasih Pak Sandy. Nah, beliau adalah Pak Denny Hidayat Gold Agency yang saat ini tinggal di Bekasi, merupakan leader yang meraih trip Korea gratis di bulan Juli 2018 dan juga meraih trip Genting Dream Cruise di 2019 dan beliau adalah mantan sales daging atau marketing daging. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin di daerah belum ngerti ya, mungkin lebih kasarnya lagi kalau mungkin buat orang daerah penjual daging seperti itu, cuma ngantar-ngantar daging customer atau pelanggan. Nah, beliau bergabung di 2015 dan saat ini di 2019 sudah berposisi Gold Agency, berproses menuju Platinum Agency dengan saat ini income 30 juta per bulannya. Bagaimana kisah suksesnya di 3i Networks? Kita langsung saja ngobrol dengan Pak Denny Hidayat. Selamat malam Pak Denny. Malam Bu Esther, ya terima kasih untuk kesempatan malam ini. Saya diberikan untuk sharing untuk teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat dan bisa menambah semangat teman-teman untuk terus berjuang di bisnis ini, Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Denny dan ini kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, Pak bisa diceritakan Pak bagaimana kisahnya Bapak dalam perjuangan yang tidak mudah bagi Bapak ya, mungkin beberapa tahun ya menjalankan bisnis. Sebelum 3i Networks, Bapak aktivitasnya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit flashback ke belakangnya. Baik, terima kasih Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, malam ini saya akan sedikit sharingkan pengalaman saya selama menjalankan 3i Network ini teman-teman ya. Latar belakang saya mungkin kalau bikin sedikit diralat, Bu Esther, bukan marketing daging tapi pengantar daging lebih tepatnya ya. Ya, pengantar daging. Kalau marketing lebih keren ya katanya ya. Kalau saya hanya pengantar daging, Bu. Jadi memang tugas saya setiap hari itu ngantar daging dari kantor saya Cibubur. Langganan utama saya itu di Hotel Atria, Gading Serpong. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di Gading Serpong pasti tahu ada namanya Hotel Atria. Nah, itu setiap pagi saya harus antar pesanan hotel tersebut menggunakan motor ya, itu beban kurang lebih 100 kilo dari Cibubur sampai Gading Serpong. Itu udah makanan saya sehari-hari lah untuk mengirim barang ke hotel tersebut. Nah, sebenarnya bisa dikatakan pekerjaan saya di perusahaan saya lama itu lebih cenderung dikatakan general affair, Bu, umum, serabutan kerjaan saya di kantor lama. Karena pagi-pagi sebelum saya antar daging itu saya harus ngantar anak bos saya sekolah. Ya, jadi nanti jam 4 jemput lagi. Kadang-kadang saya nganterin bos, supir juga, apapun lah pokoknya. Tapi memang tugas utama saya pengantar daging. Tapi intinya dengan pekerjaan yang begitu banyak, alhamdulillah gajinya nggak banyak, ya. Gajinya pas-pasan gitu kan, ya. Pas diambil, pas habis langsung habis gitu kan. Jadi benar-benar tidak nyaman lah. Gaji hanya 2 juta plus tambahan lain-lain, ya bisa bertahan sebulan aja udah alhamdulillah waktu itu ya. Kondisinya benar-benar prihatin. Motor saja nggak punya, usaha yang sebenarnya nggak kita itu. Akhirnya ya tetap berjalan. Tapi satu masa setiap ketika bawa kendaraan itu saya berpikir gini, ini saya pekerjaannya itu, kalau terjadi sesuatu pada diri saya di perjalanan, bagaimana keluarga saya gitu. Karena kan membawa kendaraan tanpa perusahaan mengcover saya dengan asuransi, tanpa ada jaminan apapun pada pekerjaan saya, resikonya sangat besar. Saya sempat berpikir
dan selalu berdoa, ya bilang, ya Tuhan, tunjukkanlah saya pekerjaan atau usaha yang bisa merubah hidup saya lebih baik. Dan alhamdulillah Tuhan mendengarkan doa saya. Salah satu langganan saya di Hotel Ibis Cawang, mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah Cawang tahu Hotel Ibis samping BNN, itu beliau menawarkan sebuah program yang bernama Tria Network. Waktu itu beliau menawarkan, mungkin ya karena teman ya, jadi nggak ada people skill gitu, maksudnya asal aja, pada ini, sini, ya Pak, mau nabung nggak? Nabung apa Pak? Nabung tiap bulan, berapa lama Pak nabungnya? 5 tahun. Dalam hati lama sekali 5 tahun kan. Berapa Pak per bulan? 350.000. Waduh, itu 5 tahun 350.000 dalam hati saya, Bu. Boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Nggak ada. Nggak mungkin saya nabung. Nah, ketika saya menolak secara halus waktu itu pada orang yang menawarkan, namanya Pak Jeremy, luar biasanya beliau juga pinter ternyata. Ketika saya tawaran, saya ditolak, dia pun menolak orderan saya. Jadi tadinya biasa ngambil barang, tiba-tiba ngambil ordernya putus. Dia nggak mau kasih lagi. Ya, pas saya tanya, Pak Jeremy kenapa ngambil barang? Ya, karena Pak Denny nggak nabung. Waduh, saya bilang luar biasa ya. Karena hanya gara-gara urusan pribadi disangkut pautan dengan pekerjaan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi masalahnya perusahaan saya tanya terus, kenapa kok Ibis nggak ambil barang? Karena selama ini pembayaran maupun ordernya itu bagus. Mau nggak mau karena kondisi seperti itu, akhirnya saya terdesak untuk coba mendekati lagi Pak Jeremy, menanyakan apa sih itu program yang kemarin ditawarkan. Akhirnya dengan singkat kata kami bertemu di suatu tempat di PGC waktu itu di Pizza Hut. Saya dipresentasi singkat karena niat saya tujuannya hanya untuk mendapatkan order. Saya iya aja, saya positif aja, saya menghargai istilahnya. Jadi ketika ditanya KTP pun oleh salah satu orang yang ikut hadir juga pada saat itu adalah leader yang luar biasa Titanium Agency, Bapak Sandra Siloto, yang coba menarik saya untuk bisa bergabung. Yaitu saya dimintain KTP, dimintain NPWP, rekening bank, semua saya punya. Jadi pas giliran ditanya uangnya nggak punya, Bapak. Ya. Tapi Pak Jeremy luar biasa. Dia semangat sekali maksa saya join. Saya paksa join dengan cara minjemin uang. Udah Pak ini hutang dulu bulan ini gitu loh. Lucu ya, kok nabung hutang gitu. Tapi itu faktanya. Ya, akhirnya saya dihutangkan dan setelah dihutang itu ya ternyata belakangan hari saya baru tahu Pak Jeremy lagi kejar elit. Baru dapat 4 orang, ternyata kurang 1, yaitu saya, orang yang terlima karena di jury time pendaftaran terakhir Pak Jeremy dapat elit ya. Dia senang hati ya. Pantesan ngotot ya, ngejar-ngejar saya dibayarin karena dia ngejar elit. Ya, luar biasa. Tapi saya berterima kasih. Saya jujur berterima kasih dengan 2 orang yang luar biasa ini, Pak Jeremy dan Pak Andres Siloto, yang memaksa saya bergabung. Mungkin kalau dulu saya nggak dipaksa gabung, mungkin kerjaan saya masih sama nganter daging. Dan kehidupan saya pun akan tetap sama seperti dulu gitu. Tapi saya beruntung dikirimkan 2 malaikat yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Andres Siloto dan Pak Jeremy. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalas momentum itu loh. Jasa beliau untuk mengajak saya bergabung di sini dengan pemaksaan itu buat saya adalah anugerah yang terindah dalam hidup saya. Ya. Nah, setelah saya bergabung, karena berpikir punya hutang, saya fight terus. Wah, bekerja terus, saya presentasi. Pokoknya prinsip saya gimana caranya biar bisa bayar hutang bulan depannya. Ya. Presentasi 30 kali, 32 kali, saya ingat kali di bulan pertama 32 orang yang saya presentasi, alhamdulillah yang join cuma 3 orang. Bahkan orang-orang terdekat saya, adik saya, tetangga saya, nggak ada yang bergabung. Ya, nggak ada yang join. 4 orang adik saya, alhamdulillah cuma nolak. Sampai sekarang ya udah, buat saya nggak apa-apa. Ya, tetangga kanan kiri pun nggak ada yang mau bergabung. Ya, intinya buat saya terus maju berjuang. Ya, saya jalanin. Bulan pertama dapat bonus 700.000. Waduh, senang, bisa bayar utang. Bisa bayar tabungan bulan kedua dan bayar utang. Aduh, lunas. Ya, fight lagi di bulan kedua terus, saya fight terus, di bulan kedua langsung naik LA. Wah, saya semangat sekali naik LA. Ya, naik leader agensi dapat bonus 3.050.000. Dalam hati saya kerja 10 tahun cuma gaji 2 juta. Di sini kerja 1 bulan, hampir 2 bulan dapat bonus 3 juta. Berarti luar biasa. Nah, ini kendaraan yang luar biasa. Akhirnya saya fight terus. Di bulan ke-6 saya raih bronze agensi dapat bonus 7.500.000 waktu itu. Waduh, makin semangat. Akhirnya saya mengajukan resign. Ya, saya mengajukan resign dan bos mengizinkan. Di Oktober saya resign dan sejak di Oktober 2015 saya full time di Tria Network sampai saat ini. Ya, buat saya Tria Network adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan dan keluarga saya untuk bisa berubah hidup lebih baik. Jadi buat teman-teman yang saat ini bergabung dan baru bergabung,
ambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan peluang yang diberikan oleh Tuhan dari doa-doa kita selama ini mengenai sebuah perubahan hidup, ya, yang mungkin kadang-kadang kita sering berdoa, ya Tuhan berikan perubahan. Nah, mungkin salah satunya peluangnya adalah Tria Network. Ya, kendaraan sudah dikasih nih teman-teman. Tinggal kita mau nggak ngegasnya, mau nggak memaksimalkan dengan actionnya. Nah, berjalan terus dalam waktu 2 tahun, naik silver, dan terakhir di Gold Agency. Wah, dia punya penghasilan 32 juta, waktu itu dapat bonus. Saya sangat senang sekali ya. Biasa dapat 2 juta, tiba-tiba dapat bonus 3 juta, 32 juta. Buat saya ini luar biasa, perubahan hidup dari gaji yang kecil ya, biasa jadi OKB tuh ya, kayak orang kaya baru gitu kan. Biasa dapat uang 2 juta, tiba-tiba 30 juta, kayaknya aduh gimana gitu kan. Ini bener nggak? Tapi pas ngeliat di rekening, oh bener ya 32 juta gitu ya. Tapi kalau Pak Afriel bilang tuh ATM nyerah ya, kita ambil 10 juta, ATM udah nggak bisa ngambil lagi, udah nggak bisa diambil lagi, nunggu besok ngambilnya ya. Itu benar-benar luar biasa ya, yang biasanya kita ngambil uang di ATM ngumpet-ngumpet, malu karena uangnya sedikit ya. Kalau di posisi GOT ya alhamdulillah kita pede ya, mau ngambil uang berani karena uang ada nominalnya lumayan di rekening kita Iya. gitu ya. Tapi Ya itulah baik, ya baik Pak Denny. Jadi kehidupan Bester ya. ya, luar biasa ya, ini sebuah pengalaman dari karyawan yang gajinya ya UMR pada waktu itu, dan ya sangat kontras dengan yang income saat ini ya Pak ya. Dari Iya, iya. berapa puluh tahun, dan ini dalam waktu yang singkat Tri Networks berproses fokus mengerjakan bisnis bisa mencapainya. Nah, bagaimana apa yang Bapak alami sebelum bergabung di Tri Networks dan sesudah bergabung di Tri Networks, mungkin dari kebebasan waktu, kebebasan finansial, ya kalau tadi Bapak bilang narik di ATM nggak akan pernah habis-habisnya. Nah, mungkin dari kebebasan waktu dan juga bisa meluangkan banyak waktu bersama dengan keluarga yang puluhan tahun hilang dari hidup Bapak, yang nggak bisa Bapak berikan kepada keluarga. Nah, itu keadaannya bisa diceritakan seperti apa? Pokoknya pengalaman-pengalaman yang paling menyenangkan yang Bapak tidak pernah dapatkan sebelum di Tri Networks. Ya, baik Bu Esther. Sebelum saya join di Tri, jujur saya nggak punya waktu buat keluarga saya. Bayangkan, saya 5:30 selesai sholat subuh tuh langsung berangkat kerja karena harus jemput anak bos saya untuk antar sekolah. Pulang kadang-kadang jam 8, jam 9, nggak tentu. Nggak pernah saya pulang jam 5 sore, jam 6 sore, nggak ada. Pasti jam 7 paling cepat tuh pulang. Artinya saya kerja pagi sampai malam. Tapi yang jadi masalah adalah dengan kerja keras seperti itu pun hasilnya nggak ada. Kehidupan tetap susah. Kalau di Jakarta itu udah nggak punya uang, nggak punya waktu gitu loh. Sedih gitu kan. Udah orang sibuk, tapi nggak ada duitnya gitu. Ini kan sebenarnya suatu hal kehidupan yang nggak nyaman ya, yang saya alami 4 tahun yang lalu gitu. Benar-benar nggak nyaman gitu loh. Dengan udah kerja keras, tapi uangnya nggak ada. Kalau orang Jakarta terkenal P7. Pergi pagi, pulang petang, ya pinggang pegel-pegel, penghasilan pas-pasan, akhir bulan pingsan gitu kan. Ya jadi istilahnya benar-benar nggak nyaman lah dengan kondisi itu. Nah, ketika saya bergabung di Tri, jujur saya hampir di 1,5 tahun saya fight. Di situ saya merasakan memang tidak punya waktu untuk keluarga saya pada saat itu. Saya benar-benar nggak ada waktu buat hari Sabtu Minggu karena saya tinggalkan zona nyaman saya. Benar-benar saya fight di Tri karena saya lihat peluang yang begitu besar di Tri Network. Dan alhamdulillah setelah itu di Gold Agency saya punya banyak waktu, guys. Ya, saya bisa anterin orang tua saya berobat ke rumah sakit. Bahkan saat orang tua saya sakit pun saya bisa menemani tanpa saya harus berdebat dengan adik siapa yang mau antar orang tua, siapa yang mau nungguin orang tua. Suatu hal yang sangat-sangat saya rasakan sangat berharga, yaitu saya bisa menemani ayah saya berobat. Pernah satu ketika saya terkena serangan jantung malam-malam itu jam 1, saya antar dia ke rumah sakit, ternyata rumah sakit tidak sanggup, dibawa ke rumah sakit harapan kita. Itu saya bisa menemani tanpa saya harus takut, harus berpikir gimana hari ini kerja gitu. Karena saya punya waktu buat orang tua saya. Jadi banyak hal yang saya dapatkan bukan hanya bicara uang, tapi waktu yang berharga untuk orang-orang yang kita cintai, kita bisa punya. Ini yang membuat saya semakin semangat memberikan informasi kepada siapapun tentang Tri Network ini. Bahkan teman-teman sepekerjaan saya dulu saya ajak, tapi ya mungkin karena dia berpikirnya, dia bilang dia sibuk, ya saya tahu memang sibuk seperti saya dulu. Dia melihat tidak tertarik dengan Tri Network, tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya orang kan punya pilihan. Tapi intinya buat saya Tri Network adalah anugerah terbesar, yang dimana
ada beberapa impian-impian kami yang sudah bisa kami wujudkan, ya. Bisa mempensiunkan orang tua saya dari dagang nasi uduk, itu suatu impian saya terbesar. Saya bisa mempensiunkan ibu saya dan bapak saya untuk tidak berjualan lagi nasi uduk. Itu yang membuat saya semangat untuk fight. Saya ingin pensiunkan orang tua saya. Ya bisa beli, alhamdulillah bisa beli kendaraan, mobil, motor buat anak saya, beberapa unit motor, dan beberapa tabungan-tabungan lainnya yang bisa diberikan di Tria Network. Buat saya, Tria Network ini benar-benar luar biasa, ya. Bukan hanya bicara uang. Uang bisa dicari di mana saja. Tapi kalau bicara waktu dan uang, Tria Network salah satu tempat yang bisa diwujudkan. Kedua-duanya bisa kita dapatkan, Bu Esther. Luar Ya, biasa. baik. Pak, bisa sharing Pak, bagaimana Bapak tips-tips suksesnya untuk bisa mencapai seorang goal agency? Karena banyak juga yang pengen tahu. Ya, cuman ngantar-ngantar daging aja bisa sampai di goal, apalagi ya teman buat semua sahabat Tri Networks yang ada dimanapun, mereka juga punya kesempatan yang sama. Dan apa Pak yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai posisi goal agency juga? Baik, Bu Esther. Saya di awal menjalankan bisnis ini ada 2 orang luar biasa yang bantu saya, support luar biasa untuk perkembangan bisnis saya. Yang pertama adalah Bapak Denis Yonatan. Terima kasih Pak Denis yang di awal sangat membantu saya menjelaskan tentang produk maupun marketing plan bisnis ini, gitu. Ya, Pak Denis Yonatan adalah mentor saya yang mengajarkan saya tentang apa sih Tria Network, apa sih marketing plan, dari mana bonus-bonusnya, produknya apa, beliau yang mengajarkan. Dan yang kedua adalah leader yang selalu rendah hati dan selalu mau ngebantu kapanpun mitranya untuk action bareng-bareng, itu Pak Handra Siloto. Sampai sekarang pun beliau masih tetap mau mensupport mitra-mitranya untuk terus berjuang di bisnis ini. Jadi saya banyak dibantu oleh 2 orang ini yang luar biasa ini di awal-awal, ya. Dia mengajarkan begini, untuk di bisnis ini pindahkan semangat kita, kerja keras kita di Tria Network, maka hasilnya akan luar biasa. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya tidak banyak berpikir. Dengan kondisi capek pulang kerja, saya nggak pikirin, ya, karena saya fokus pada impian saya untuk bisa secepat-cepatnya mewujudkan supaya ibu saya pensiun dagang nasi uduk. Karena saya nggak tega melihat ibu saya yang udah tua itu masih harus pasar subuh-subuh untuk jualan nasi uduk. Makanya impian yang kuat itu saya pegang kuat-kuat dan saya aplikasikan dengan action saya, dengan kerja saya di presentasi yang banyak. Saya pokoknya presentasi. Saya ingat sekali setiap presentasi per hari itu nggak kurang dari 1, pasti lebih dari 1. Bisa 2 atau 3 orang saya presentasi setiap harinya. Makanya saya percaya di bisnis ini bukan bisnis yang pinter-pinteran, tapi bisnis rajin-rajinan. Siapa yang rajin, dia yang akan jadi orang yang sukses di bisnis ini. Jadi lakukan saja presentasi. Masalah orang menolak dan tidak, itu urusan lain, ya. Tugas manusia hanya ikhtiar. Ikhtiar aja, kita action aja. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan menjadi leader di jaringan kita, ya. Dan justru menariknya, orang-orang yang tidak kita kenal, justru banyak yang bergabung di jaringan ini, gitu. Orang-orang yang kita kenal malah banyak menyepelekan kita. Jadi kalau orang yang kita kenal menyepelekan kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lewatin saja. Ya, adik saya, keluarga saya, tetangga saya banyak yang menyepelekan, nggak bergabung, nggak masalah buat saya. Toh sukses saya bukan di tangan mereka, sukses saya di tangan saya sendiri. Artinya saya berjuang terus demi masa depan keluarga saya. Saya berjuang, saya merasakan kerja keras di awal 2 tahun. Nah, cuman kesalahan saya bicara kesalahan, saya cerita sama teman-teman. Ketika saya di Gold Agency, saya nyaman. Saya jujur, saya kalau bisa mengulang waktu, saya menyesal gitu ya. Kenapa waktu di Gold Agency kok saya ngerem gitu. Saya udah nyaman, ya mungkin ya itulah, biasa dapat uang 2 juta, tiba-tiba dapat 30 juta kan. Jadi kayak orang, ya kesalahan saya jujur di situ. Saya di Gold Agency, saya nyaman, saya ngerem, ya. Harusnya saya bantu tim, saya nggak terlalu banyak turun. Inilah kesalahan saya, mudah-mudahan teman-teman jangan ikuti kesalahan saya. Nah, tapi pelajaran buat saya, jangan pernah merasa nyaman, ya. Tidak ada istilah nyaman di Tria Network, Bapak Ibu, ya. Selama belum tim kita ada yang jadi platinum, belum jadi titanium, fight terus, maju terus, bantu tim kita sampai sukses, turun ke bawah, ya. Jangan merasa kita udah tinggi, oh nggak mau turun. Saya banyak belajar dari para koron-koron pun masih mau turun ke bawah loh, TM, table meeting ke jaringan yang paling dalam. Ya, saya banyak belajar daripada koron, para leader-leader yang
setelah sukses di Tria Network, mereka tetap mau turun ke bawah, mau merendahkan hati untuk turun. Itu yang perlu kita pelajari. Jangan pernah merasa puas dengan hasil yang sekarang. Fight terus. Seperti itu Bu Esther. Ya, baik. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu. Pak Denny Harus. juga tahun ini harus semangat fight terus sampai posisi platinum ya Pak. Amin, amin. Ya, baik Pak, mungkin ada closing statement yang bisa Pak Denny mau sampaikan. Boleh? Ya, terima kasih Bu Esther untuk closing statement-nya. Saya mau cerita sedikit mengenai kurang lebih 4 bulan yang lalu. Saya didiagnosa oleh dokter menderita glaukoma. Jadi mata saya yang kiri ini saat ini sudah sisa bisa melihat tuh hanya 30%. Dan dokter mengatakan tidak bisa pulih seperti dulu walaupun sudah dioperasi. Hanya minimal saat ini adalah saya mempertahankan yang 30% ini supaya tidak rusak. Ya, karena sangat berbahaya sekali kalau rusak, maka bisa dipastikan mata saya tidak akan bisa melihat secara permanen. Dan yang kanan saya alhamdulillah masih kurang lebih 80% masih bagus kondisinya, saya pertahankan terus, saya jaga terus. Saya masih beruntung, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa melihat. Karena beberapa kasus para penderita glaukoma yang terlambat diobati itu buta permanen. Ya, saya tetap bersyukur walaupun kondisi seperti ini dengan penglihatan mata yang tidak sempurna seperti dulu, tapi Tuhan masih tetap kasih saya penglihatan. Nah, yang saya rasakan adalah ketika saya 3 bulan yang lalu saya vakum, tidak jalankan sama sekali bisnis Tria Network, hebatnya bisnis ini tetap bisa memberikan penghasilan setiap bulannya pada saya. Saya tetap bisa mendapatkan bonus walaupun saya 3 bulan di rumah. Saya nggak kemana-mana. Saya hanya bantu tim lewat WhatsApp group maupun informasi-informasi yang saya sampaikan melalui online. Tidak ada ketemu dengan mitra. Benar-benar luar biasa Tria Network. Yang dikatakan bangun aset benar-benar terjadi. Passive income itu benar-benar saya rasakan di mana saya tidak bekerja tapi tetap mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Itu yang saya rasakan luar biasa. Bukti bahwasannya bisnis ini nyata, bisnis ini bisa memberikan penghasilan yang luar biasa dan bisa passive income benar-benar ada nyatanya Bapak Ibu. Jadi menurut saya buat teman-teman yang saat ini lagi kurang semangat, lagi kendor, bisnis otok itu biasa, maju terus ya. Karena orang sukses itu memang nggak banyak, sedikit, ya kan? Jadi orang sukses itu sedikit. Nah, tadi Pak Yosef nge-share orang semangat di awal ya, di pertengahan tiba-tiba hilang. Tapi hanya orang-orang yang bertahan dan orang-orang yang ingin sukses lah yang akan maju terus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Saya yakin kita semua dilahirkan sebagai seorang juara. Seorang juara nggak akan pernah berhenti untuk menyerah di tengah jalan, menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Jadi saya yakin teman-teman tetap semangat ya. Jatuh bangun bisnis itu biasa. Yang tidak boleh jatuh adalah semangat kita. Jatuh bangkit ya. Jaringan rontok bangun lagi, cari orang, masih banyak orang yang mau tria. Jangan pernah fokus pada orang yang hilang. Fokuslah pada mitra yang masih setia sama kita, mitra yang masih mau bertahan sama kita dan masih mau berjuang sama-sama sama kita. Cari orang baru, temui banyak orang. Ya, saya yakin di luar sana calon kron masih banyak penunggu kita Bapak Ibu. Nggak usah pikirin yang nolak, nggak usah mikirin yang hilang. Fokus pada impian, fokus pada tujuan, insya Allah selama kita mau berikhtiar, iman jada wajada sampai subuh-subuh, pasti akan diberikan hasil yang terbaik oleh Tuhan. Tugas manusia hanya ikhtiar. Soal hasil kita serahkan pada yang di atas. Ya, tetap semangat. Kita berjuang sampai garis finish sebagai crown agency. Kita pasti bisa. Terima kasih Bu Esther untuk sharingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita sama-sama berjuang hingga garis finish. Baik, terima kasih Pak Denny untuk testimoni dan kisah sukses yang luar biasa, sharing yang sangat menyenangkan dan ini merupakan kisah hidup Pak Denny yang tidak bisa dilupakan ya, banyak sekali yang terinspirasi terutama ini bisnis yang sangat membuat kita antusias karena apa? Kita membangun sesuatu yang
kedepannya itu akan membuat kita tidak akan pernah tergoyahkan ya, karena ketika kita fokus ya itu merupakan sebuah passive income yang kita akan terima apapun keadaan yang terjadi di depan kita ya, selama 3i Networks masih berjalan dan kita yakini perusahaannya tetap kuat, kokoh, Amin. dan Amin. menerima banyak sekali penghargaan ya, kita akan terus mengalami terobosan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Denny dan kami Sama-sama Bu doakan Esther, sama-sama. terus dan bisa naik ke posisi selanjutnya, kita bertemu lagi Amin, amin ya Allah. berikutnya. Go Crown. Go Crown. Baik, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dari penjelasan produk hingga testimoni yang dari Pak Denny Hidayat yang begitu menyentuh hati kita. Tapi berjuanglah demi orang-orang yang kita kasih, jangan peduli dengan hal-hal yang tidak penting di belakang kita, hal-hal yang hanya mengganggu konsentrasi kita, penolakankah atau mungkin cibirankah atau mungkin tantangan sehebat apapun. Jangan pernah peduli dengan tantangan. Pedulilah dengan orang-orang yang kita cintai dan pegang kuat-kuat impian kita. Karena impian kita perlu untuk diperjuangkan. Orang-orang yang hanya menghina kita, mereka adalah batu-batu kerikil yang menguji mental kita sampai enggak kita ke puncak kesuksesan. Demikianlah presentasi pada malam hari ini dan BOP online kita malam hari ini. Dan saya Esther Paulus bersama Bu Sari, Pak Sandy dan juga Pak Frans yang tadi membawakan materi produk, mengucapkan selamat beristirahat dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Go Crown.